Sejak awal itu apa Mas Reza memang sudah mendesain ini ceritanya memang berjalan apa tidak ada judgement, nggak ada apa protagonis antagonis, jalannya juga apa mengalir gitu ya istilahnya apa memang dari awal desainnya begitu karena saya banyak belajar soal itu. Sebenarnya balik lagi dari sumber inspirasinya cerita ini sendiri gitu ya. Artinya kan selain setting tentu itu berbeda cerita, tapi core cerita ini kan saya banyak inspirasi dari ibu saya sendiri gitu ya. Jadi ibu saya tuh selalu mengingatkan bahwa judgment allows when you're a judge gitu. If you're not a judge, I don't think you have a place to judge people's life, karena kita nggak ada di sepatu mereka gitu. Jadi mungkin itu yang membuat saya merasa kangen juga ya dengan sebuah struktur cerita yang mungkin tidak menempatkan satu karakter yang hitam terlalu hitam, yang putih pasti bersih gitu. Tapi ini kumpulan manusia-manusia yang sedang mencari dan sedang berupaya untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik dengan cara yang berbagai macam gitu. Jadi ya itu didesain tentu dari cerita, dari komposisi karakter dan apa itu nanti bakal juga termasuk jadi ciri khas Mas Reza ke depan sebagai seorang sutradara, penulis naskah. Kalau itu belum bisa jawab Mas, maksudnya saya belum berani membayangkan apakah akan selalu seperti itu atau tidak. Tapi rasanya sih ya tentu saya senang memang dengan sesuatu yang punya value-value tentang humanity, hubungan antar manusia gitu. Ya, ada sesuatu yang ngagetin gitu ya. Memang terpengaruh Mas Reza. Secara tidak langsung pasti iya ya, karena saya menonton berbagai macam jenis film selama menjadi aktor juga, bermain dalam berbagai macam genre, bekerja sama dengan berbagai macam jenis sutradara. Tentu pasti selalu ada hal-hal yang dipetik, yang menginspirasi, yang menjadi pembelajaran gitu sih. Mas Reza, aku cuma penasaran satu aja, ibunya udah nonton belum? Sudah. Komentarnya seperti apa? Wah, ya beliau sangat amat apa bu bilangnya ya, tersentuh. Mungkin keberhasilan utama itu membuat ibu menangis ya pas nonton film ini. Jadi ya dia sangat emosional menontonnya. Dia mengingat sendiri bagaimana perjuangannya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu yang bekerja membesarkan dua anak pada akhirnya gitu, dua anak laki-lakinya sendirian. Ya buat ibu saya film ini seperti ketika ibu saya nonton cuma bilang makasih udah bikin orang seperti mama terlihat dan terdengar. Ikutan nangis juga dong. Kenapa mengambil waktu 98 dan liter diangkat juga dan sebagainya? Iya, karena di momen itu kami ketika riset memang angka pengiriman tenaga kerja perempuan tuh meningkat lumayan drastis. Kepres itu lahir dari keputusannya Pak Baharudin Yusuf Habibie ketika itu. Jadi di era-era itu kan kita tahu ekonomi sulit. Apa sih yang terjadi sebenarnya ketika ekonomi itu downfall begitu? Orang mencari opportunity apapun itu, ketika nggak ada pilihan, yang ada depan mata kerjain, yang penting gue bisa hidup gitu. Dan ternyata saya nggak tahu ada sebagian orang yang menonton itu bisa resonate di ekonomi kita, in this ekonomi kita sekarang ini. Mungkin kita tidak mengalami, ya alhamdulillahnya kita tidak separah di era 98 gitu ya, tapi kesulitan mencari pekerjaan dan lain-lain itu juga dirasakan masih oleh sebagian masyarakat kita gitu. Jadi mengambil tema itu karena untuk membuat satu konstruksi sosial yang ada di wilayah itu, kita mau tarik waktu yang paling kira-kira relevan yang mana ya. Dan budaya ini mungkin sekarang kalau dilihat dari filmnya tadi ada, saya ngasih gambaran soal penggusuran truk-truk dan lain-lain, itu kan pembangunan wilayah industri itu asli. Jadi mereka tuh selalu tergeser, pelan-pelan tergeser, tergusur gitu. Ya itu fenomena sosial aja yang saya tangkap. Termasuk saat Ika memutuskan untuk dibuang di Pantura juga. Ya, gitu. Karena dikotomi seorang perempuan hamil tanpa ada latar belakang yang clear itu kan ada sebuah sort of myth gitu bahwa wah nanti ini bisa menjadi kesialan dan lain-lain, yang buat saya itu tidak terjadi pada ending filmnya gitu, bahwa there is always a hope. Reza, satu lagi, kenapa karakter karakter bapak itu nggak boleh bicara, maksudnya nggak berbicara sepanjang film, karena Jadi, ini film perempuan sekali kan? Iya,
Sebenarnya bukan nggak boleh bicara, tapi saya merasa bahwa keberadaan seorang Pak Jaya, suaminya Bu Maya, itu adalah gambaran bahwa mungkin tidak banyak laki-laki yang mengutarakan semua perasaannya, gitu. Mungkin perempuan lebih mudah untuk menyampaikan perasaan gitu. Laki-laki itu biasanya banyak memendam, menyimpan. Tapi di tengah kita melihat bahwa seolah-olah Pak Jaya adalah orang yang tidak, kan pengenalan pertamanya karakternya udah tua, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ternyata dia memberikan impact towards the ending, bahwa even orang yang paling sunyi pun itu punya makna dalam hidup Sartika gitu. Dan dia adalah orang yang stay melihat kepergian Sartika sampai pergi menjauh gitu. Ketika ibu udah memutuskan secara emosional masuk ke dalam. Sebenarnya itu adalah simbol-simbol, gambaran-gambaran bagaimana hubungan antar manusia aja sih. Ibu mungkin mau nambahin? Ya mungkin kalau Pak Jaya sendiri kan juga meskipun dia nggak banyak aksinya, tapi sebenarnya dia sangat berguna juga untuk keluarga itu. Itu mungkin yang Dia pernah menjadi seseorang yang berusaha dan menghasilkan dan berupaya gitu, tapi kemudian krisis hits, pabriknya tutup, dia kehilangan pekerjaan. Berapa banyak nih orang-orang yang mungkin Pak Jaya di luar sana yang kehilangan pekerjaan, seolah-olah kemudian hopeless, tapi kemudian tetap punya fungsi dalam kehidupan orang lain. Mas Reza boleh tanya? Oh ya, aku kesini dulu. Tadi belum. Ya, oke. Satu pertanyaan terakhir ya, maaf ya. Halo. Berarti dalam film ini adakah dari kacamata penulis dan sutradara adakah protagonis dan antagonisnya? Nah, not really. I mean, again, itu dikembalikan ke penonton sebenarnya. Kayak misalnya Hadi. Apa yang dilakukan juga kan nggak bisa sepenuhnya dibenarkan. Tapi mungkin sebagian akan bilang, wah, tapi kita juga mengerti kekosongan ruang itu dan lain-lain. Jadi saya mau kasih itu justru untuk dinikmati dan dirasakan oleh yang menonton. So I'm not trying to direct what kind of feeling that you should feel in this moment. Di momen ini tuh penonton harus ngerasa gini. Itu yang paling saya hindari tuh. Pertanyaan terakhir, sorry buat produser, ini kan film yang sebetulnya punya niat baik, tapi ketika ini nanti akan punya masa yang lebih besar, ada kemungkinan buruk seperti dieksploitasi. Padahal ini adalah tujuan untuk niat baik itu. Nah, gimana caranya sebagai produser untuk menghindari hal-hal yang berbau eksploitasi dan hanya komersial? Dieksploitasi maksudnya gimana? Kayak misal contoh salah satu yang pernah terjadi juga ketika ada satu daerah yang diangkat menjadi sebuah film lalu dikomersialisasikan tapi menjadi ke arah yang cukup buruk. Sebenarnya sih kita nggak pointing names daerah yang kita gambarkan ya. Maksudnya dalam penceritaan pun sebenarnya kita juga menyebutnya hanya Pantura. Maksudnya generally sosial budaya masyarakat yang hidup di daerah itu gitu. Jadi memang nggak ada pinpoint ke spesifik daerah manapun gitu. Tapi ya harapannya tetap semua balutannya ini it's just a job apa yang dilakukan oleh Sartika di luar ini, tapi tetap soal utamanya adalah hubungan ibu anak Pada dan akhirnya, extended family, Bu iya. Maya dan yang lain. Jadi kayaknya chosen family itu adalah family yang mungkin menjadi hadiah istimewa bagi orang-orang yang kehilangan, yang tidak menemukan Dan rumahnya gitu. how they survive ya in this conditions. Gitu, in this condition. Jadi sebenarnya kalau dilihat juga ya pada akhirnya kita sebenarnya memang kalau teman-teman nonton mungkin nggak banyak berbicara mengenai kopi pangkunya, pada akhirnya memang ya karena memang bukan itu poin utama filmnya. Kenapa judulnya Pangku bukan Kopi Pangku? Karena pangku itu kan dalam aksara Jawa itu artinya mematikan huruf, dia memberhentikan huruf. Nah, kenapa saya adapt ke film ini? Pangku juga adalah ketika seseorang itu berusaha untuk bertahan hidup. Jadi ada yang memangku, ada yang dipangku, gitu. Itu adalah pola bertahan hidup. Jadi not necessarily tentang kopi pangku. Memang nggak, akhirnya memang kita nggak banyak membahas tentang itunya karena memang goal ceritanya dan narasinya bukan itu. Mbak Thank you Gita so sebagai much. produser sedih nggak sih Reza nggak kepilih sebagai Aduh, terima kasih. Parah nih banyak. Happy. Soalnya tadi Ibu Bersyukur. Christine protes. Enggak. Ya, Sama kita mau foto lagi. Shoutout dan foto ya. namanya Kita ibu, shoutout dulu ya. nggak tahu. Oke. Kan Oke teman-teman konfirmasi. semua, jangan lupa nonton film Pangku 6 November di bioskop kesayangan kalian semua. Please support filmnya dan nonton filmnya. Dari sebelah kanan, lihat sebelah kanan, foto.